pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Agustin Rizky Widiandi dari Prodi Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat semuanya ya. Dan saya harap kalian dimanapun berada, semoga diberikan kesehatan dan jangan lupa jaga kesehatan ya anak-anak. Jadi ibu di sini akan membahas metode pembelajaran, strategi pembelajaran, dan media pembelajaran yang cocok pada situasi saat ini, situasi COVID-19. Yang pertama, ibu akan membahas metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang cocok adalah menurut saya daring atau online dan visit home. Ibu akan menjelaskan satu persatu ya anak-anak. Yang pertama adalah daring. Daring ini cocok untuk situasi zona merah karena kalau di zona merah kan tidak diperbolehkan untuk tatap muka. Jadi metode daring ini sangatlah cocok diterapkan bagi pelajar yang berada di kawasan zona merah dengan menggunakan metode full daring. Sistem pembelajaran yang disampaikan akan tetap berlangsung dan seluruh pelajar tetap berada di rumah masing-masing dalam keadaan aman, tetap belajar, tetap bekerja sama dengan orang tua, tapi melalui daring, tidak bisa tatap muka ya anak-anak. Kemudian yang kedua adalah visit home. Visit home ini seperti homeschooling, tapi cocoknya untuk kawasan zona hijau. Zona hijau ini cocok untuk menggunakan metode visit home. Jadi guru pengajar ini seperti homeschooling gitu ya. Jadi bertahap bergantian untuk mengajar peserta didiknya, tetap menyampaikan materi, tetap menyampaikan pembelajaran. Kemudian materi yang akan diberikan kepada siswa bisa tersampaikan dengan baik karena materi pembelajaran dan keberadaan tugas yang diberikan bisa terlaksana dengan baik. Untuk selanjutnya adalah strategi pembelajaran. Yang pertama menurut saya adalah pengajar tetapkan manajemen waktu. Bisa manajemen waktu, atur waktu belajar dengan teratur, dan seperti biasanya tatap muka pembelajaran bisa dilaksanakan seefisien mungkin. Tetapi pada saat situasi seperti ini pengajar harus bisa memanajemen waktu. Jadi menurut saya strategi pembelajaran yang digunakan adalah bisa 1 hari atau 3 jam pembelajaran, itu bisa efisiensi. Kemudian yang kedua adalah teknologi. Persiapkan teknologi yang dibutuhkan, seperti pengajar memberikan teknologi yang bisa menyalurkan pembelajaran setiap hari dengan menggunakan WhatsApp, grup WhatsApp, kemudian Google Meeting, kemudian Zoom. Itu sangat bisa sekali. Kemudian selanjutnya adalah jaga komunikasi antara pengajar dan peserta didik. Karena apa? Pada saat pandemi saat ini pengajar harus menjaga komunikasi dengan peserta didik karena pengajar bisa menyesuaikan diri untuk terus visible dan berkomunikasi tanggap dengan pengajar atau peserta. Perlu juga diadakan grup khusus, itu pasti harus membahas tugas-tugas yang diberikan. Kemudian bisa tatap muka dengan media Google Meeting, Zoom, itu sangat bisa sekali sih. Kemudian selanjutnya adalah media pembelajaran. Menurut saya media pembelajaran yang efektif digunakan pada saat pandemi COVID-19 ini adalah yang pertama adalah video pembelajaran seperti slideshow. Itu bisa video pembelajaran, misalnya materi
kupu-kupu itu bisa dijelaskan melewati video pembelajaran agar peserta didik mengerti dan paham daripada kita sebagai pengajar monoton. Jadi peserta didik itu bisa cepat bosan gitu loh ya. Jadi harus ada inovatif dari pengajarnya sendiri. Dan selanjutnya yang kedua adalah media interaktif. Media interaktif itu seperti apa? Media interaktif itu seperti game, seperti soal-soal yang ada animasinya sih. Nanti saya beri contoh ya. Untuk selanjutnya ibu akan membahas dan mereview video kali ini, video tentang media pembelajaran yang digunakan oleh saya dari materi ke-1 dan materi kedua. Untuk materi yang pertama adalah media pembelajaran kelas 4 tema 7 subtema 2 pembelajaran keempat. Dan untuk materi yang kedua adalah media pembelajaran kelas 4 tema 7 subtema 2 pembelajaran kelima. Nah, anak-anak, kita akan mereview media pembelajaran tema 7 subtema 2 pembelajaran keempat. Seperti biasanya, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang pertama adalah siswa mampu menuliskan nama keunikan dan penggunaan pakaian adat yang ada di daerah mereka tinggal dengan terperinci. Dan yang kedua, siswa mampu menuliskan keunikan dari setiap pakaian adat yang diamati dengan tepat. Ketiga, siswa mampu menjelaskan tindakan untuk melestarikan pakaian adat di Indonesia dengan benar. Keempat, siswa mampu melakukan tindakan melestarikan pakaian adat di Indonesia dengan tepat. Yang kelima, setelah membaca teks keunikan pakaian adat wanita Minangkabau, siswa mampu menuliskan gagasan pokok atau informasi baru dari teks bacaan dengan benar. Nah, untuk media yang digunakan, materi pertama adalah media keragaman budaya bangsaku. Jadi ini sebuah aplikasi atau file. Menurut ibu ini di sini ada kegiatan materi. Materi ini berisi apa sih? Materi di sini berisi peta seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Di sini kita bisa melihat satu persatu apa sih pakaian adatnya. Jadi bisa melihat satu persatu pakaian adat, kemudian keunikannya. Jadi di semua provinsi di Indonesia sudah lengkap dengan keterangan masing-masing. Di sini sudah lengkap keterangan masing-masing. Saat siswa sudah mempelajari pakaian adat di seluruh Indonesia, siswa bisa melanjutkan dengan soal. Nah, di sini ada memasukkan nama peserta didiknya. Misalnya namanya Ali, kelas 4. Bisa dimasukkan, nanti bisa dijawab pakaian adat di samping ini pakaian provinsi. Misalnya Jawa gini, dijawab saja sesuai yang sudah dipelajari sebelumnya. Di sini banyak banget isi soal lah, isi pertanyaan yang harus siswa jawab. Nah, sudah ibu paparkan media interaktif untuk materi pertama. Di situ ada kelebihan dan kelemahannya. Yang pertama adalah kelebihan. Kelebihannya apa sih? Kelebihannya kita sebagai pelajar bisa lebih kreatif dan canggih dalam melakukan teknologi. Jadi pelajar bisa bekerja sendiri, mengotak-ngatik sendiri medianya itu, belajar sepuasnya. Dan satu, bisa melihat secara 3D, secara gambar 3D. Jadi anak paham dan tidak hanya bayang-bayang dan tidak hanya cerita. Jadi anak bisa melakukan sendiri dan ingin tahu dan cari tahu sendiri. Untuk kelemahannya ini aplikasi belum tentu anak bisa mempunyai komputer ataupun bisa mengoperasikan media itu sendiri. Jadi harus kita sebagai pengajar harus membantu anak didik kita agar bisa
belajar menggunakan media pembelajaran tersebut. Untuk selanjutnya ada media yang kedua dari materi yang kedua, kelas 4 tema 7 subtema 2 pembelajaran kelima. Di sini Ibu akan mereview dari media yang Ibu gunakan. Nah, untuk selanjutnya adalah media video pembelajaran. Nah, di sini ada video pembelajaran atau slideshow sih. Sudah disimak kan anak-anak? Di situ ada media video pembelajaran. Di situ ada berbagai gambar tarian di seluruh provinsi di Indonesia. Jadi anak tidak bosan dengan cara monoton. Jadi kita sebagai pengajar kita harus berkreasi dan inovatif agar peserta didik kita berminat untuk belajar. Karena yang nomor satu adalah saat ini siswa harus mempunyai minat untuk belajar agar pembelajaran bisa dicapai. Nah, untuk kelebihan video pembelajaran saya adalah di sini peserta didik bisa melihat langsung gambar tariannya itu seperti apa, kemudian ada penjelasannya agar siswa lebih mengerti karena ada media audio visual di dalamnya. Jadi tidak hanya melulu di buku. Untuk kelemahannya sendiri, video pembelajaran ini kelemahannya di sini videonya memiliki durasi yang sangat panjang. Jadi siswa mungkin bisa merasakan kebosanan karena hanya melulu lihat gambar tarian daerah di provinsi Indonesia. Terima kasih ya yang sudah menonton sampai habis. Sekian dari paparan penjelasan yang saya berikan, yang sudah ada yang saya berikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.